Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Chapter 681, Pedang Kembar Ziking. Tidur. Setelah Taiksu Gulong menguap di dunia bawah tanah Zhengyangzong, dia berbaring di tanah, dan dia tidak lupa mengutuk sebelum menutup matanya, mulai sekarang, jangan panggil aku di tengah malam mengganggu. Lagi pula, Taiksu Gulong langsung memblokir percakapan dengan Ye Chen. Suara bisikan. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan tampak tidak setuju. Kemudian, dia mencetak metode rahasia Sensang pada slip giok, dan menunggu sampai Chu Linger bangun untuk mengirimkannya padanya. Setelah menyelesaikan semua ini, Ye Chen masih tidak menganggur, lalu membalikkan tangannya dan mengeluarkan ribuan pedang roh. Zeng, zeng, zeng. Ribuan pedang roh berdentang satu demi satu, masing-masing bersinar terang, penuh warna, sangat indah, dan semuanya adalah harta kelas atas yang telah dia kumpulkan akhir-akhir ini. Bersenandung. Dengan suara mendengung, dia juga mengeluarkan Great Luo Divine Cauldron, mungkin karena paksaannya terlalu kuat, seluruh ruang bergetar begitu kuali itu keluar. Menerima. Ye Chen memarahi dengan ringan, dan kemudian memasukkan ribuan pedang roh ke dalam Daluo Divine Cauldron, dan kemudian api peri dan guntur langit menyembur keluar satu demi satu dan terbang ke dalamnya. Benar, dia ingin menggunakan kuali untuk memurnikan pedangnya. Pendahulu Daluo Sending adalah Daluo Sentai. Daluo Sentai adalah tubuh daging Daluo Jinxian, telah ditempa oleh esensi matahari dan bulan efek. Semua sudah berakhir. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, datang ke Daluo God Cauldron, dan secara pribadi mengendalikan Tian Lei dan Xian Huo untuk meredam banyak pedang roh. Pada saat yang sama, metode pemurnian senjata juga beroperasi secara diam-diam, menghilangkan kotoran di pedang roh satu persatu, dan kemudian mengekstraksi esensi, melemahkan kekuatan prajuritnya, terus-menerus menggabungkan dan kemudian menggabungkan, dan terus-menerus menyempurnakan dan penyulingan. Saya tidak tahu berapa lama sebelum ribuan pedang roh dilebur menjadi dua bola bahan sihir, satu bola cahaya ungu bersinar dan bola cahaya biru lainnya bersinar. Ning! Dengan omelan lembut Ye Chen, bahan sihir cahaya ungu mulai mengeras menurut apa yang Ye Chen pikirkan, itu berubah menjadi pedang ungu kosong, dan bahan sihir cahaya biru berubah menjadi pedang kosong biru tanpa urutan tertentu. Dua pedang kosong terbentuk, dan Xian Huo dan Tian Lei membungkusnya satu demi satu, terus-menerus mengeraskan dan memolesnya. Zeng, zeng. Saya tidak tahu kapan, suara pedang pembunuh mulai terdengar di Daluo Divine Cauldron. Di bawah tempar api abadi dan guntur langit, pedang ungu kosong dilemparkan ke pedang ungu, dan pedang kosong cian dilemparkan ke pedang cian. Ada cahaya pedang yang berkedip-kedip, dan ada guntur dan kilat berlama-lama di atasnya, kekuasaannya tirani. Ye Chen berlatih dengan sangat hati-hati, bahkan setiap pola kecil di atasnya digambarkan dengan hati-hati. Mungkin dia terlalu asyik berlatih, seolah-olah dia tidak menyadari bahwa Chu Linger telah bangun, dan berdiri tidak jauh di belakangnya saat ini. Dua pedang yang kuat. Chu Linger memandangi pedang ungu dan biru Daluo Sending dengan takjub, meskipun jaraknya sangat jauh, dia bisa dengan jelas merasakan energi pedang yang meluap yang dibawa oleh mereka. Arti dari perasaan tajam. Berapa banyak bahan pemurnian yang telah dikonsumsi? Chu Linger menghela nafas dan mendecakkan lidahnya. Meski begitu, dia tidak melangkah maju, tidak ingin mengganggu Ye Chen. Waktu berlalu dengan lambat, dan fajar menyingsing. Tapi Ye Chen masih tidak berhenti, dan masih dengan hati-hati menempa. Sudah lama sekali, dan itu tidak berakhir sampai malam tiba, tetapi pedang ungu dan biru di Daluo Divine Cauldron menjadi semakin luar biasa. Di tengah suara dentang, sebuah penglihatan misterius muncul di atas kedua pedang, dan suara langit yang terjalin dengan jalan itu samar-samar terdengar bergema, bahkan Daluo Divine Cauldron disentuh, berdengung. Bunyi bip berlanjut. Ini benar-benar dua senjata ajaib yang tiada taranya. Melihat visi melilit pedang ungu dan biru, Chu Linger berseru lagi. Keluar dari pedang. Ketika dia kagum, Ye Chen memarahi dengan ringan, dan menamparkan Daluo Divine Cauldron dengan telapak tangannya. Zeng, zeng. Segera, dua pelangi ilahi, satu ungu dan satu biru, membubung ke langit,
menembus kehampaan, dan tampak menyilaukan di bawah malam yang gelap, mengkhawatirkan banyak orang tua di kota kuno Qianqiu. Panggilan. Pada titik ini, Ye Chen menerima Xian Huo dan Tian Lei, dan melambaikan tangannya untuk menggenggam pedang kembar Ziking di tangannya. Zeng, zeng. Dengan pedang di tangan, bahkan Ye Chen tidak bisa tidak mengagumi mahakaryanya. Kedua pedang itu berkedip dengan cahaya pedang yang ganas, dikelilingi oleh kilat, dan ada seberkas energi pedang yang berterbangan, yang masing-masing mengerikan. Aku memberimu nama, pedang ilahi, pedang abadi. Ye Chen tidak bisa menahan senyum lelah, matanya penuh kelegaan. Aku hanya tahu bahwa kamu pandai menyempurnakan alkimia, tapi aku tidak menyangka keahlianmu dalam menyempurnakan senjata begitu tinggi. Sampai sekarang, Chu Linger melangkah maju. Itu pasti. Ye Chen menyeringai. Berbau. Di sini, mari kita pilih pedang abadi atau pedang ilahi. Ye Chen menangguhkan kedua pedang di depan Chu Linger. Untukku. Tentu saja untukmu. Ye Chen tersenyum. Hei. Bantu aku, Tuan. Tetap. Kamu harus menggunakannya sendiri. Chu Linger buru-buru mendorong kembali, tetapi hatinya hangat. Dia tidak pernah berpikir bahwa pedang yang Ye Chen menghabiskan begitu banyak energi untuk menyempurnakannya adalah untuk mereka. Kenapa kamu begitu sopan? Aku punya lebih banyak bayi. Tetap saja, kau harus menyimpannya. Aku akan mengambilnya untukmu. Ye Chen mendorong pedang roh ilahi. Ini, aku memilihnya untukmu. Pedang roh ilahi milikmu, dan pedang roh abadi milik tuanku. Tetapi, tidak ada yang salah dengan itu. Ye Chen memberi Chu Linger slip giok bermerek dengan teknik rahasia Sensang. Aku mendapatkan ini dari Tuan Long kemarin. Aku mencoba teknik rahasia serangan jiwa. Kekuatan pamungkasmu jauh lebih kuat. Teknik rahasia serangan jiwa. Mata Chu Linger berbinar, selama teknik rahasia yang berhubungan dengan jiwa adalah favoritnya. Ini juga untukmu. Sama seperti Chu Linger yang terkejut, Ye Chen memasukkan tas penyimpanan lainnya. Apa ini? Chu Linger mengambil tas penyimpanan dan melihat ke dalam. Itu benar-benar berisi segalanya, seperti senjata spiritual, gulungan rahasia, obat spiritual, dan batu spiritual, dan jumlahnya luar biasa besar. Melihatnya, Chu Linger sedikit mengernyit, seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Dia tidak punya waktu untuk terkejut. Dia buru-buru mengangkat matanya untuk melihat Ye Chen. Apakah kamu akan keluar lagi? Apakah ada? Tidak. Jangan berbohong padaku. Chu Linger buru-buru berkata, aku pernah mendengar bahwa Yan Huang sedang mengerahkan pasukan untuk menangkap Heng Yue, dan setelah semuanya siap, kamu akan secara terbuka menantang Yin Ziping sebagai Qin Yu. Mulut besar mana yang mengatakan itu? Ye Chen mengutuk diam-diam. Awalnya, dia tidak ingin Chu Linger tahu, agar tidak membuatnya khawatir, tapi dia tetap mengetahuinya. Kekuatan kita sudah jauh lebih kuat dari Heng Yue, mengapa kamu masih mempertaruhkan dirimu sendiri? Di sini, Chu Linger sudah meraih telapak tangan Ye Chen, dan menatap Ye Chen dengan penuh harap. Aku mohon, jangan pergi, oke? Kamu memiliki sedikit kepercayaan padaku. Ye Chen menatap Chu Linger sambil tersenyum. Itu tidak sama untukmu. Mata Chu Linger dipenuhi kabut, bahkan kamu tidak memiliki kepercayaan pada dirimu sendiri. Jika tidak, kamu tidak akan mempercayakan begitu banyak harta kepadaku sebelumnya seolah-olah kamu sedang menceritakan pemakaman. Lihat apa yang kamu katakan, aku akan memberikan menantu perempuanku beberapa harta, jadi aku akan menyelesaikan pemakamannya. Kamu berbohong. Pada akhirnya, kabut di mata Chu Linger mengembun menjadi embun beku di bawah sinar bulan. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Ye Chen tersenyum, dan dengan lembut menyeka air mata yang jatuh dari sudut mata Chu Linger. Terakhir kali lebih dari 30 alam kuasi surga dan lebih dari 1000 kongming alam tidak menjatuhkan saya. Itu sama, jangan remehkan kemampuan saya punya banyak cara untuk menyelamatkan hidup saya. Hei, tunggu aku kembali dengan ketenangan pikiran. Setelah berbicara, Ye Chen tersenyum hangat, lalu berbalik dengan lembut. Kamu Chen. Chu Linger mengambil langkah cepat, memeluk Ye Chen dari belakang, seluruh pipinya menempel padanya, kata-katanya sedikit tercekat, jangan seperti ini, kamu membuatku merasa sangat takut sekarang. Tolong, jangan pergi, oke? Chu Linger memeluk tangannya lebih erat, dan pakaian Ye Chen basah oleh air mata, karena takut pemuda di depannya akan menjadi punggung selamanya dalam ingatannya. Di taman lain, suasana menjadi hening, hanya suara tercekik yang coba ditekan oleh wanita itu tetapi tidak bisa ditekan. Kita perlu alasan untuk memancing Tong Xuan dan yang lainnya keluar dari Heng Yue. Tidak ada yang lebih cocok dariku.
Setelah sekian lama, Ye Chen memecah kesunyian dengan sebuah kalimat, "Aku adalah Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Pasukan, dan saya bertanggung jawab atas tentara saya. Saya tidak ingin kita jalan pulang, diaspal dengan darah mereka." Chapter 682, tanpa judul. Di malam yang gelap, Ye Chen berjalan keluar dari taman lain, meninggalkan Chu Linger dalam tidur nyenyak. Untuk beberapa alasan, Ye Chen merasa agak berat saat berjalan keluar dari taman lain kali ini. Seperti yang dirasakan Taixu Gulong dan Chu Linger, semua yang dia lakukan pada Chu Linger sepertinya menjelaskan pemakaman, karena dia benar-benar tidak yakin apakah dia akan hidup kembali. "Mengapa kamu melakukan ini?" Meskipun Taixu Gulong yang tertidur tidak membuka matanya, kata-katanya tetap berada di lautan pikiran Ye Chen untuk waktu yang lama. "Apa maksudmu?" Ye Chen tinggi dan lurus, berjalan dengan sangat mantap. "Kamu adalah panglima tertinggi dari 3 pasukan, jadi tidak perlu menempatkan dirimu dalam bahaya." Taixu Gulong berkata dengan santai, "Karena ini adalah perang, orang akan mati. Sebagai panglima tertinggi 3 pasukan, perilakumu seperti ini adalah hal yang tabu bagi ahli strategi militer. Saya adalah panglima angkatan bersenjata. Tugas saya bukan untuk menyaksikan tentara mati, tetapi untuk melakukan yang terbaik untuk melindungi hidup mereka." Ye Chen berkata dengan datar, "Saya harap mereka dapat melihat negara yang telah kita bangun bersama-sama, bukan pada jamuan perayaan. Tawarkan anggur untuk jiwa kepahlawanan mereka. Meskipun saya mengagumi keberanian Anda tahu bahwa Panglima Angkatan Bersenjata sangat tidak bertanggung jawab kepada para prajurit. Tuan Long, Anda adalah orang yang cerdas, dan Anda tahu bahwa saya tidak bertindak berdasarkan kebenaran." Ye Chen menarik napas dalam-dalam, "Anda harus tahu, jika Tong Xuan dan yang lainnya duduk di Heng Yue, betapa mahalnya harga yang akan kami terima. Harus membayar untuk mengambil kembali Heng Yue. Apakah itu? Kekuatan kita akan terungkap, keuntungan saya akan hilang, dan saya yakin bahwa setelah pertempuran frontal dilakukan, tidak ada seorang pun di pasukan Yan Huang kita yang dapat meninggalkan Chu Selatan. Kamu bisa melihat dengan jelas. Jadi, saya adalah protagonis dari pertempuran ini, tetapi saya bukanlah kunci dari pertempuran ini." Ye Chen tersenyum, "Di Chu Selatan, kami adalah tamu, dan Heng Yue adalah tuannya. Untuk Yan Huang, pertempuran ini akan berlangsung lama. Detik lagi dapat menyebabkan kekalahan seluruh pasukan. Yang kita butuhkan adalah keputusan cepat, dan kunci solusi cepat adalah memancing Tong Xuan dan yang lainnya keluar dari Heng Yue." "Nah, kamu membuatku tidak bisa berkata-kata." Taixu Gulong jatuh lagi. "Kalau begitu aku benar-benar merasa terhormat." Ye Chen menyeringai dan berjalan ke istana bawah tanah kota kuno Qianqiu. Di istana bawah tanah, puluhan sosok berdiri di sana, berhenti di depan sebuah peta besar. Meskipun peta ini sangat besar, dibandingkan dengan peta Kyushu Suantian, ini seperti lelucon. Ini semua pejabat tinggi Yan Huang, Yang Dingtian dan yang lainnya juga ada di sini. Mereka perlu memikirkan kemungkinan keadaan darurat, termasuk penghancuran susunan teleportasi Heng Yuezong dalam radius ratusan ribu mil. "Bagaimana persiapanmu?" Ye Chen berjalan perlahan, pertama-tama melihat ke peta besar, dan kemudian melihat ke semua orang. Lebih dari 90% tentara Yan Huang telah dikirim ke aula cabang ke-9 Heng Yue. Pada saat itu, kita akan memasuki markas besar Heng Yue melalui susunan teleportasi kosong aula cabang ke-9, kata Zong Jiang. Heng Yuezong mengirim orang ke formasi teleportasi dalam radius ratusan ribu mil. Hong Chengsui berkata perlahan, "Begitu ada perubahan, kami akan menghancurkan teleportasi secepat mungkin untuk menghindari pengepungan. Masalahnya sekarang adalah Heng Yuezong membutuhkan seseorang untuk membantu kita membuka formasi kosong, jika tidak pasukan 9 cabang balai tidak akan dapat membunuh kita." Guru Daoxuan mengerang. "Selain itu, untuk membuka formasi kosong dari markas besar Sekte Heng Yue, kamu memerlukan token dari kepala sekolah Heng Yue," kata Yang Dingtian dengan cemberut. "Jadi, jika Anda ingin mengaktifkan arai teleportasi kosong di markas besar Heng Yue, Anda harus memenuhi 2 syarat. 1. Seseorang dari kami telah menyelinap ke Heng Yuezong. 2. Ini juga merupakan langkah penting, yaitu token dari kepala sekolah Heng Yue. Tuan, siapa yang akan memegang tanda ajaran Heng Yue?" Ye Chen memandang Yang Dingtian. "Di tangan Yin Ziping." Yang Dingtian berkata dengan pasti, token pengajaran Heng Yue terkait dengan formasi teleportasi Void dari markas utama dan 9 balai cabang, dan tidak akan pernah diserahkan kepada orang kedua, jadi siapa ajarannya? Direktur.
Token ada di tangan siapa? Begitukah? Ye Chen menyentuh dagunya, melamun. Setelah 3-5 detik, dia berkata, tinggalkan saya masalah token, dan saya akan mengirim klon untuk mengikuti Anda ke sana. Setelah token diperoleh, itu akan dikirimkan kepada Anda melalui klon. Itu tidak mudah. Semua orang memandang Ye Chen. Pastikan token itu ada padanya. Ye Chen berkata, layak membayar sejumlah harga. Lebih baik berhati-hati. Semua orang merenung. Jadi, kamu pergi malam ini. Ye Chen berkata, setelah Tong Xuan dan yang lainnya meninggalkan Heng Yue, mereka pasti akan membuka penghalang untuk melindungi gunung. Kemudian gunakan kekuatan guntur untuk mengendalikan manajemen puncak Heng Yue. Sebelum itu, lebih baik membagi pekerjaan. Yang Dingtian membalikkan tangannya di atas sebuah gulungan rahasia, lalu menyebarkannya dan menggantungnya di udara. Di atasnya penuh sesak dengan nama seseorang. Orang-orang ini memiliki kekuatan besar di Heng Yue. Yang Dingtian terus menunjuk ke nama pribadi pada gulungan rahasia saat dia berbicara, jika kamu ingin menjatuhkan Heng Yue dalam satu gerakan, orang-orang di atas harus segera mengendalikannya. Terutama Heng Yue Pavilion Jaringan Informasi Umum Master Feng Ji, jangan biarkan dia mengaktifkan pembatasan serangan musuh, dan Yunsan dari Gereja Presbiterian tertinggi. Maka saatnya untuk menetapkan tugas. Yang Dingtian berbicara dengan sangat rinci, setiap kali dia menunjuk seseorang, dia akan berbicara dengan sangat rinci, termasuk basis kultivasi dan kekuatan supernatural mereka. Dan seperti yang ditunjukkan Yang Dingtian pada seseorang, Zhong Jiang dan yang lainnya akan berdiri. Dengan cara ini, pembagian kerja menjadi jelas, dan akan ada serangan yang ditargetkan. Jika mereka mengambil tindakan pada saat yang sama, dan jika semuanya berjalan lancar, semua manajemen puncak Heng Yue akan terkendali dalam waktu kurang dari 10 detik. Retakan. Retakan. Di sini, Ye Chen juga terus menonton, dan sambil menonton, dia memasukkan pil ke dalam mulutnya. Dalam 2 hari terakhir, untuk meningkatkan kekuatan fisik dan peralatan pemurnian Chulinger, dia telah mengkonsumsi banyak, dan perlu pulih ke kondisi puncak dalam waktu sesingkat mungkin, dan cara paling efektif untuk memulihkan energi aslinya adalah menelan pil. Di sini, Gu Santong dan Taois Wuya yang telah menerima tugas memandang Ye Chen dari atas ke bawah lebih dari sekali. Aku bilang, kamu punya banyak pil. Keduanya menyentuh dagu mereka. Hanya dalam beberapa menit, Ye Chen sudah menelan ratusan pil, dan level terendah adalah pil 3 butir. Pil Sein, sengaja, kata Ye Chen, dan memasukkan satu lagi ke mulutnya, seperti makan permen. Ayo pukul dia. Gu Santong dan Wu Ya Taois membelai janggut mereka dengan sungguh-sungguh. Pada saat itu, mereka berdua hampir bergegas maju, mencoba menamparkan Ye Chen menjadi idiot. Old Gu, aku selalu ingin bertanya padamu. Ye Chen mengunyah tanpa wajah sambil menatap Gu Santong, kamu dan Du Guao adalah nenek moyang yang sama, dan kamu masih kakak laki-lakinya, kenapa kamu berkelahi? Kesenjangan kekuatan sangat besar. Sial. Cobalah 100 tahun yang lalu, aku memukulnya dengan satu tangan dan dia bahkan tidak mengenali ibunya sendiri, percaya atau tidak? Aku tidak percaya, kata Ye Chen, dan memasukkan pil lagi ke mulutnya. Aku percaya. Di samping, Zhong Kui, yang telah menerima tugas itu, menghela nafas, 100 tahun yang lalu, Gu pasti berada di 10 besar di Dacu, dan 100 tahun yang lalu, Du Guao bahkan tidak berada di atas 20. Tidak bisa. Sial, tunggu seperti ini. Setelah Zhong Kui selesai berbicara, Ye Chen menatap Gu Santong, matanya berubah. Itu benar. Gu Santong meluruskan kerahnya, seolah-olah dia adalah orang nomor 1 di dunia. Kamu tidak tahu. Pendeta Tao Wu yang melirik Ye Chen, 3 mata rantai kuno 100 tahun yang lalu sama sekali tidak berguna karena metode kultivasi, tetapi pencapaiannya saat ini telah dicapai dalam hampir 100 tahun. Menurut kekuatan tempur 100 tahun yang lalu, perbedaan antara Du Guao dan Lao Gu bahkan bukan bintang. Tuan Lai Gu, ambil ramuannya. Ye Chen mengambil segenggam ramuan dan memasukkannya ke Gu Santong, ekspresinya menjadi sangat cepat. Yah, itu hampir sama. Chapter 683, Masa Lalu Dunia Manusia. Baru pada subuh semua orang keluar dari istana bawah tanah satu demi satu. Zun Zongkui, Zun Yan, Zhong Lilei, Patriark Tianzong, Patriark Keluarga Su, Chu Lingyu, Gu Santong, Wu Ya Tao, Hong Luan, Feng Zi, Jing Jiang, Bai Yi, Jubah Hitam, Naga 1.
Patriark dari keluarga Xiong, The Patriark dari keluarga Situ, ditambah 5 jenderal mati tingkat semi surga Ye Chen, ada total 21 tingkat semi surga. Di belakangnya, Yang Dingtian, Feng Wuhen, Daoxuan Zhenren, Xiao Feng, Pang Dachuan, Murong Miaoxin, Dongfang Yuling, dan Xiao Daoshan juga muncul satu demi satu. Selain mereka, masih banyak orang kuat dari Yan Huang yang semuanya berada di puncak alam Kongming. Berjalan. Mengikuti suara leluhur Tianzong, semua orang berjalan ke formasi teleportasi kota kuno Qianqiu, dan formasi itu tidak sekuat biasanya, dan mereka langsung menuju ke arah Heng Yuezong. Apa yang harus mereka lakukan adalah menyelinap ke sekte Heng Yue dan menunggu Ye Chen mendapatkan token untuk mengendalikan Heng Yue tingkat tinggi dengan kekuatan gemuruh, dan kemudian membuka susunan teleportasi kosong dari markas besar Heng Yue untuk membiarkan pasukan Yan Huang datang. Masuk, untuk mengendalikan seluruh Heng Yue. Inilah yang disebut kerjasama internal dan eksternal. Mungkin, barisan sebesar itu agak berlebihan. Namun, untuk berhasil dalam satu gerakan, untuk mengurangi korban yang tidak perlu, dan untuk mencegah berita bocor, barisan seperti itu masih diperlukan. Anda tahu, itu adalah sekte Heng Yue, salah satu dari 3 sekte Chu Selatan. Meskipun kekuatannya tidak sebaik sekte Zhengyang, ada juga orang-orang kuat di sekte tersebut. Yang pasti, mereka harus keluar dengan kekuatan penuh. Apalagi ini bisa dianggap sebagai perang, dan segala sesuatu mungkin terjadi di depan pasukan Cultivator S. Bahkan jika ada 21 Cultivator S semi surgawi, itu masih jauh dari cukup. Saat ini, hanya ada 2 orang yang tersisa di istana bawah tanah, satu Ye Chen dan satu lagi Hong Chengsui. Hong Chengsui tetap tinggal untuk duduk di kota kuno Qianqiu. Dia mengendalikan seluruh jaringan intelijen Yan Huang. Meskipun dia tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran ini, dialah yang mengendalikan keseluruhan situasi, dan dia selalu membimbing arah leluhur Tianzong dan yang lainnya. Adapun Ye Chen, dia masih menunggu, dan setelah leluhur Tianzong dan yang lainnya menyelinap ke Heng Yue, mereka akan memulai tantangan untuk Yin Ziping. Kamu benar-benar dapat menggunakan tubuh Tao alih-alih dirimu yang sebenarnya untuk melawan Yin Ziping. Hong Chengsui menyingkirkan peta itu, dan menatap Ye Chen, komandan dari 3 pasukan mengambil risiko dengan tubuhnya sendiri, yang merupakan tabu bagi ahli strategi militer. Jangan remehkan Yin Ziping. Ye Chen tersenyum santai, dia memiliki jiwa naga kuno Taixu, tubuh Tao dan dewa di tubuhnya, dan dia masih bisa mengenalinya. Sepertinya kamu sangat mengenal lawanmu. Aku satu-satunya yang tidak mati setelah bertarung dengannya 2 kali, jadi aku masih sedikit mengerti. Maka kamu harus memikirkan jalan keluar. Kali ini bukan lelucon. Kamu tidak mendapat dukungan dari bencana, dan kamu dalam bahaya kematian kapan saja. Hong Chengsui menatap Ye Chen, dan ekspresi khawatir melintas di matanya yang indah. Selain itu, setiap kali dia melihat wajah Ye Chen, dia akan linglung sejenak. Melihat Ye Chen sekarang, rasanya seperti melihat tuan tua Hong Chen. Aku dengar kamu benar, kamu mengkhawatirkanku. Ketika Hong Chengsui panik, kata-kata menarik Ye Chen terdengar. Siapa? Sangat mengkhawatirkanmu selama waktu luang itu. Pikirannya terputus, Hong Chengsui buru-buru memalingkan muka, bahwa kami Kenancu, jika kamu mati, siapa yang akan memimpin Yan Huang? Aku tidak ingin Yan Huang kematian sekali lagi dalam jarak dekat. Itu mungkin pemikiranku yang berlebihan. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat bahu, menemukan tempat yang nyaman untuk duduk, dan mengeluarkan guci. Hei, jarang kita bebas, bisakah kamu memberitahuku tentang gurumu? Hormat. Dia adalah pahlawan yang tak tertandingi. Hong Chengsui menarik napas dalam-dalam, matanya yang indah penuh dengan nostalgia, dan kadang-kadang jejak rasa sakit muncul di benaknya. Ketika dia memikirkannya, dia menjadi terpesona lagi. Aku juga pahlawan dunia. Ye Chen tidak bisa membantu meluruskan pakaiannya. Kamu. Hong Chengsui menoleh dan menatap Ye Chen dari atas ke bawah. Ekspresi di matanya yang indah dengan jelas mewakili kalimat seperti itu, kamu pantas mendapatkannya, kamu adalah wanita jalang yang tak tertandingi. Tidak, ekspresi apa yang kamu miliki? Mulut Ye Chen berkedut. Ekspresinya adalah ekspresi ini, kamu hanya perlu mengetahuinya di dalam hatimu. Hong Chengsui mengangkat bahu. Tidak ada gunanya untuk tidak berbicara denganmu, katakan padaku, dari mana tuanmu mendapatkan mata roda Dewa 6 Jalan? Aku tidak tahu. Hong Chengsui menggelengkan kepalanya dengan ringan, ketika guru menerima kita sebagai murid di masa lalu, dia memiliki 6 mata abadi. Identitasnya sangat misterius.
Mengenai dari mana asal matanya yang abadi, kita tidak tahu. Tidak tahu. Tahu. Kalau begitu, apakah kamu pernah melihat tuanmu melemparkan Xianlun Tianzhao? Ye Chen berkata dengan tergesa-gesa, ya, itu adalah jenis api hitam yang aku lemparkan dengan mata Xianlun kiriku. Aku belum pernah melihatnya. Hong Chengsui menggelengkan kepalanya lagi. Maka kamu harus tahu sesuatu tentang kemampuan Xianlunyan tuanmu. Ye Chen terus bertanya, berharap untuk mengetahui beberapa asal-usul Hong Chen dari jawaban Hong Chengsui. Kemampuan Master Xianlunyan. Hong Chengsui berpikir sejenak, dan setelah 3-5 detik, dia berkata, Xianlunyannya memiliki kemampuan untuk menyegel, dan itu adalah teknik penyegelan yang sangat kuat. Haus darah salah satu leluhur yang dulu menjadi Taisang di kuil pernah ditipu dan langsung disegel sampai mati oleh tuannya. Apakah kemampuan penyegelan dilarang oleh surga? Ye Chen bergumam. Selain itu adalah ilusi yang sangat kuat. Hong Chengsui melanjutkan, orang-orang yang mengetahui keberadaan guru tidak akan pernah menatap matanya, karena mereka dapat ditarik ke dalam dirinya oleh guru dalam sekejap. Dalam ilusi yang tidak terputus, pernah ada leluhur dari keluarga bangsawan yang jatuh ke dalam ilusi tuan dan terjebak selama 3 tahun, dan ketika dia bangun, kultivasinya hilang. Xianlun Tianhuan. Ye Chen sedikit menyipitkan matanya. Setelah 3-5 detik, dia memandang Hong Chengsui, apakah tuanmu tahu banyak seni rahasia? Tentu saja. Hong Chengsui berkata dengan pasti, wajahnya penuh kekaguman, dalam ingatanku, guru tahu segalanya, selama kamu bisa memikirkan apapun yang tidak bisa kamu pikirkan, dia akan mengetahuinya. Berbicara tentang ini, Hong Chengsui memandang Ye Chen dengan penuh minat, kamu sangat mirip dengan tuanku. Bakatnya menentang langit, tetapi dia dapat memahami kekuatan supernatural orang lain hanya dengan melihatnya. Belajar. Sekarang, mata Ye Chen sedikit menyipit, dan ada cahaya yang dalam di matanya. Bukankah kemampuan yang dikatakan Hong Chengsui adalah kemampuan untuk menyalin dan menyimpulkan mata roda Dewa 6 Jalan? Pada saat seperti itu, Ye Chen tiba-tiba memiliki perasaan aneh bahwa mata kirinya dan mata kanan Hong Chen harus berpasangan. Namun, kali ini tidak tepat. Mata kirinya, mata roda peri, diturunkan dari Jiang Taixu, dan mata kanan Jiang Taixu, mata roda peri, diambil 5.000 tahun yang lalu, dan Hong Chen jelas belum lahir pada waktu itu, dan ada perbedaan beberapa ribu di antaranya. Tahun berapa? Tunggu sebentar. Ye Chen sepertinya memikirkan sesuatu, kilatan cahaya melintas di matanya, mata roda peri Hong Chen tidak mungkin orang yang mencuri mata kanan Jiang Taixu. Untuk sesaat, Ye Chen mendapat inspirasi, merasa bahwa tebakannya cukup masuk akal. Jika demikian, maka semuanya pada dasarnya masuk akal. Jika demikian, mata kirinya dan mata kanan Hong Chen keduanya harus menjadi mata abadi 6 Jalan Jiang Taixu. Apakah aku memecahkan rahasia yang mengejutkan? Wajah Ye Chen sedikit berubah saat dia memikirkannya. Guru telah menjadi sangat aneh di tahun-tahun terakhirnya. Di samping itu, Hong Chengsui melanjutkan, akan selalu ada satu orang yang berbicara pada dirinya sendiri, dan terkadang jatuh ke dalam keadaan amnesia. Saya tidak tahu. Apalagi. Ye Chen menatap lurus ke arah Hong Chengsui, dia telah mendengar Zhong Jiang berbicara tentang omelan Hong Chen di tahun-tahun terakhirnya, tetapi menilai dari ekspresi Hong Chengsui, dia seharusnya lebih tahu daripada Zhong Jiang. Ruoxi. Hong Chengsui menceritakan dua kata ini, oh tidak, itu lebih tepatnya nama seseorang. Ruoxi. Ye Chen mengangkat alisnya dan menatap Hong Chengsui dengan ragu, siapa dia? Chapter 684, Formulir Lengkap. Saya tidak tahu. Mengenai pertanyaan Ye Chen, Hong Chengsui menggelengkan kepalanya sedikit, Tuan sangat lesu di tahun-tahun terakhirnya, dan dia akan selalu membicarakan nama ini dalam tidurnya, tetapi ketika dia bangun, dia tidak melakukannya. Sama sekali tidak mengetahuinya. Kamu belum memeriksanya? Ye Chen bertanya ragu-ragu. Saya sudah memeriksanya. Hong Chengsui mengangguk ringan, saya telah menemukan ribuan orang dengan nama yang sama dan nama keluarga yang berbeda, termasuk biksu dan manusia, orang tua dan anak-anak, tetapi saya tidak tahu harus mencari apa. Menurutku, itu seharusnya seorang wanita. Ye Chen menggosok dagunya, mungkin kekasih kecil tuanmu. Jangan bicara omong kosong, tuanku tidak akan punya kekasih kecil. Itu pasti. Ye Chen menyeringai, jika kamu bergantung pada seseorang seperti itu, orang yang mengaguminya seharusnya bisa berbaris dari Chu Utara ke Chu Selatan. Pasti ada 1 atau 2 orang kepercayaan. Berhentilah memfitnah tuanku.
Hong Chengsui menatap tajam Ye Chen, tuanku tidak sama denganmu. Itu yang kamu katakan. Ye Chen berhenti, aku juga seorang pria, aku tidak pernah menjadi pelacur. Mendengar kata-kata Ye Chen, Hong Chengsui mau tak mau menatap Ye Chen dari atas ke bawah, matanya seperti melihat orang bodoh, tuanku tidak semurah dirimu, bahkan mantan pacarku berani mengikatnya, tak tahu malu. Kamu menatapku seperti itu lagi. Ye Chen menggerakkan sudut mulutnya. Lalu mata seperti apa yang harus aku lihat denganmu, mata yang memuja. Hong Chengsui menatap Ye Chen dengan penuh minat. Kamu tidak bisa mengobrol seperti ini, mudah dipukuli saat keluar. Cih. Hong Chengsui tampak tidak setuju, terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan orang ini, berbalik dan menghilang ke istana bawah tanah. Cih. Ye Chen juga tampak tidak setuju, dan berjalan keluar dari istana bawah tanah dengan tepukan di pantat. Begitu dia keluar dari istana bawah tanah, dia melihat si Tunan, si Eyun dan si Yong Er, sekelompok besar dari mereka, dan semuanya mengenakan baju besi, bahkan Nan Gongyue, Ye Ruxue dan Xiao Xiang tidak terkecuali. Hal yang paling lucu adalah si Yong Er, dengan helm telanjang di kepalanya, yang terlihat konyol tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Hei, ini akan pergi ke medan perang. Ye Chen menghela nafas. Itu perlu. Aku sudah lama menunggu hari seperti itu. Si Tunan meregangkan tubuhnya dengan keras, bagaimana kita bisa keluar dari Heng Yue saat itu, jadi kita akan melawan kali ini. Setelah lama tidak aktif, saatnya kita kembali. Liu Yi tersenyum ringan. Kalau begitu santai saja, ini bukan lelucon. Melihat semua orang penuh energi, Ye Chen mau tidak mau mengingatkan. Jangan khawatir, kami mengetahuinya dengan baik. Si Eyun menyeringai. Kong Chao Jalang itu, aku memimpikannya tadi malam. Kali ini aku akan menjadi orang pertama yang berurusan dengannya ketika aku kembali, teriak si Yong Er sambil memegang dada. Junior Brother Ye, ku dengar kau akan menantang Yin Ziping di depan umum. Nan Gongyue menatap Ye Chen dengan cemas. Itu hanya tipuan. Ye Chen tersenyum. Meskipun dia tersenyum dengan santai, semua orang tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Dibandingkan dengan Ye Chen, tugas mereka jauh lebih mudah. Anda harus tahu bahwa Ye Chen tidak hanya menghadapi Yin Ziping, tetapi juga pembangkit tenaga listrik dari 3 sekte. Jangan khawatir, aku akan menghidupkan kembali Yin Ziping. Ye Chen tersenyum lagi, sulit untuk membiarkannya pergi ke jalan Huang Quan dengan mudah karena kita telah terluka parah. Bagaimanapun, berhati-hatilah. Jadi begitu. Kalau begitu sampai jumpa di Heng Yue. Semua orang berbalik satu demi satu, dan menuju ke balai cabang 9 Heng Yue melalui susunan teleportasi kota kuno Qianqiu. Mereka ingin memasuki Heng Yue melalui balai cabang 9 Heng Yue. Panggilan. Setelah semua orang pergi, Ye Chen menarik napas dalam-dalam, menemukan tempat dengan aura yang kaya dan duduk bersila di sana. Segera, dia menutup matanya sedikit. Klik itu. Klik itu. Segera, terdengar suara tulang bertabrakan di tubuhnya, dan latihan tubuh liar berjalan dengan cepat. Tusuk. Tusuk. Setelah itu, suara guntur dan petir terdengar, dan pemurnian jiwa yang liar berjalan bersama. Kemudian, energi spiritual langit dan bumi menjadi gelisah dan berkumpul ke arahnya satu demi satu, membentuk pusaran energi spiritual besar yang berukuran 1000 kaki, dan dia berada di pusat pusaran energi spiritual, melahap energi spiritual dunia. Di sini, 9 avatar dunia bawah tanah Zhengyang Zong juga menyilangkan kaki mereka, dengan panik menyerap esensi bumi, dan kemudian mengirimkannya ke Ye Chen melalui hubungan antara avatar dan dewa. Di daerah terlarang gurun, 9 avatar Ye Chen tidak menganggur, dan menanamkan kekuatan bintang yang telah mereka serap ke dalam dewa ini. Di tempat, darah Ye Chen melonjak seperti api, dan rambut hitamnya berkibar di langit saat dia bertabrakan. Berbagai penglihatan misterius muncul bersamaan dan saling terkait satu sama lain. Adegan itu sangat megah. Sekarang, dia ingin melakukan sprint terakhir di waktu luang ini. Jika memungkinkan, yang terbaik adalah mendorong kultivasinya ke alam netherworld tingkat kedua. Waktu berlalu dengan lambat. Kota kuno Qianqiu damai, dan orang-orang yang tinggal di sini menjalankan tugasnya. 9 balai cabang Heng Yue, pasukan Yan Huang yang berkumpul bersiaga kapan saja, dan mereka akan berbaris ke Heng Yue hanya setelah formasi kosong di markas utama Heng Yue dibuka. Pada saat ini, nenek moyang Tianzong dan yang lainnya juga telah tiba di dekat Heng Yue Zong, dan mereka semua bercampur menjadi Heng Yue dengan satu atau beberapa identitas, berhibernasi, dan masing-masing menatap tujuan pembagian kerja mereka. Semuanya berlangsung dengan tertib.
Tapi Ye Chen, yang merupakan protagonis, sekarang dalam keadaan kesurupan seperti omong kosong, dan seluruh orang berada dalam keadaan pemisahan jiwa. Sepertinya ada suara seperti itu di kegelapan. Dan dengan suara seperti itu, pikiran Ye Chen ditarik ke bidang yang tidak diketahui. Dia hanya tahu bahwa itu adalah langit berbintang yang luas, dan bintang-bintang bersinar terang, Di bawah langit berbintang yang luas, dia tampak sangat kecil. Tempat macam apa ini? Ye Chen menatap Misty Nothingness dengan heran, lalu melirik ke langit berbintang yang luas di atas. Alam abadi. Segera, suara halus Taiksu Gulong terdengar di benaknya. Omong kosong, aku pernah ke alam kesadaran mata roda abadi 6 jalan, tidak seperti ini. Itu karena tuanmu berubah, dan itu berubah sesuai dengan itu. Taiksu Gulong berkata dengan santai, atau dapat dikatakan bahwa dunia tempatmu berada sekarang adalah negeri dongeng yang lengkap. Alam abadi yang lengkap. Ye Chen terkejut, maksudmu, alam abadi yang sebelumnya tidak lengkap. Hal ini dapat dipahami dengan cara ini, karena mata roda langit 6 jalur dan tubuhmu tidak benar-benar cocok sampai sekarang, dan baru kemudian dunia peri yang lengkap muncul. Apakah kamu mengerti ketika aku mengatakan ini? Jadi, jiwaku bisa masuk dan meninggalkan dunia imajiner ini sesuka hati. Ye Chen bertanya ragu-ragu. Tentu saja, Taiksu Gulong berkata dengan pasti, ini sangat cocok dengan tubuhmu, dan jiwamu secara alami dapat masuk dan keluar dengan bebas. Ada banyak manfaat selama periode ini. Apa manfaatnya? Ye Chen menggosokkan kedua tangannya dan tersenyum, matanya juga cerah. Keuntungan terbesar adalah jiwamu dapat berkultivasi di dunia imajiner ini. Taiksu Gulong berkata, jika kesempatannya cukup, tidak mungkin memadatkan roh primordial terlebih dahulu. Sangat menggantung. Mata Ye Chen langsung bersinar terang. Misterius, pahami sendiri. Taiksu Gulong tidak mengatakan apa-apa lagi, dia hanya menutup mata naganya, dan sebelum dia menutup matanya, dia tidak lupa untuk mengingatkan, saya pikir lebih baik Anda pergi keluar dulu, kali ini meditasi ini akan berlangsung selama 3 hari, dan teman-teman kecilmu masih menunggu dengan cemas. 3 hari. Ye Chen terkejut, lalu buru-buru berbalik dan melarikan diri dari alam abadi. Tepat setelah bangun, Ye Chen melihat sepasang mata yang indah meledak dengan percikan api, lalu menatap pipinya, bukankah itu hanya Hong Chengsui? Apakah kamu sudah bangun? Hong Chengsui menatap Ye Chen dengan marah. Murni. Kesalahan murni. Ye Chen tertawa datar dan melompat dengan tergesa-gesa. Saat kamu bangun, lakukan sesuatu yang serius, semuanya menunggumu. Dimengerti. Ye Chen tersenyum canggung, berbalik dan menghilang, dan melangkah ke susunan teleportasi kota kuno Qianqiu. Saya tidak tahu berapa lama, dan suara halus menyebar ke seluruh Southern Chu berdasarkan teknik rahasia, Yin Ziping, Chaotic Changyuan, saya, Qin Yu, sedang menunggu Anda untuk bertarung. Chapter 685, Bikcu dari Penggorengan. Bergantung pada. Di malam yang sunyi, karena kata-kata Ye Chen, tiba-tiba mendidih, dan Nanchu, yang telah diam selama beberapa hari, tiba-tiba meledak. Qin Yu masih hidup. Banyak orang telah muncul dari gua, menatap kehampaan. Bagaimana mungkin? Aku melihatnya berubah menjadi abu oleh halilintar. Lebih dari 30 alam semi surga, lebih dari 1000 alam Kongming, dan hukuman dewa kuno, tidak ada yang membunuhnya, kenapa kamu tidak gantung diri seperti ini? Ini belum mati. Setelah mendengar kata-kata ini, King Yunzong menjadi gempar. Pergi dan lihatlah, itu belum tentu palsu. Segera, 9 sosok terbang keluar dari sekte Heng Yue satu demi satu, masing-masing dengan momentum yang agung, dan masing-masing dari mereka adalah dunia semu yang asli. Apakah itu benar atau tidak, kamu akan tahu ketika kamu memeriksanya. 9 sosok dari sekte Zhengyang juga terbang keluar, dan semuanya berada di alam kuasi surga. Jika itu benar-benar Qin Yu, dia tidak boleh diizinkan untuk melarikan diri kali ini. Kamu masih hidup. Sosok cantik mengikuti dari belakang, dan setelah melangkah ke dalam kehampaan, dia menyamar sebagai seorang pria. Tak perlu dikatakan, sosok cantik ini adalah Jining Suang. Yuer, kakakku akan mengajakmu bersantai. Sangguan Hanyu, dari keluarga Sangguan, menarik Sangguan Yuer keluar dari Dong Yue Tiancheng. Gangguan macam apa, kamu akan melihat kekasihmu. Sangguan Yuer tidak bisa menahan senyum, aku benar-benar penasaran, orang seperti apa yang bisa menangkap ketenangan pikiran kakakku. Oh, Yuer. Sangguan Hanyu tersipu dan mengambil 2 langkah cepat. Oh halo, aku baru saja kembali dan menemukan pertunjukan yang bagus.
Di lembah seribu bunga, lelaki tua Zuge yang baru saja duduk di kursi melompat lagi, dan kemudian dia tidak lupa melirik Fuling tidak jauh, apakah kamu ingin pergi dan melihat-lihat? Tentu saja, kamu tidak akan melewatkan duel puncak generasi muda. Fuling tersenyum lembut, dan berjalan ke Sutian selangkah demi selangkah, dan lelaki tua Zuge segera mengikuti. Tuan, itu Qin Yu lagi. Di aula harta karun, sekelompok orang melihat seorang Taois berjubah Tao. Pergi dan lihatlah. Master Lingzhen menjentikkan jubahnya dan melangkah ke dalam kehampaan, seperti pelangi ilahi yang melesat melintasi langit. Mencari kematian. Di aula utama sekte Heng Yue, Yin Ziping tiba-tiba berdiri, sudut mulutnya penuh ejekan, dan matanya penuh keganasan. Aman dan jangan tidak sabar, periksa sebelum kita berbicara. Di samping, Tuan Tongsuan berkata dengan suara yang dalam, kemungkinan seseorang berpura-pura menjadi Qin Yu. Buat masalah. Kenapa kamu tidak pergi? Pada saat ini, Gu Santong, yang bersembunyi di puncak gunung kecil, melirik ke aula utama Heng Yuezong. Wujudnya saat ini adalah murid biasa, dengan wajah publik, yang hampir tidak ada yang istimewa di keramaian, tetapi metode penyembunyiannya masih bagus. Hal yang sama berlaku untuk leluhur lain seperti Tianzong, yang telah berubah menjadi sesepuh atau menjadi murid, dan tersebar di setiap sudut Heng Yue. Namun, perlu ditegaskan bahwa posisi mereka semua sangat dekat dengan targetnya, sehingga mereka dapat dengan cepat mengontrol target saat melakukan tembakan, sehingga terhindar dari kecelakaan yang tidak perlu. Malam yang sunyi tidak damai. Melihat ke bawah ke langit yang kosong, itu penuh dengan pelangi dewa terbang, menyebar ke segala arah, seperti aliran, menyatu menuju Changyuan kuno yang kacau, jumlah yang sangat besar sangat jarang. Apa? Qin Yu masih hidup? Apa? Qin Yu ingin menantang Yin Ziping. Kedua berita ini, seolah-olah mereka telah menumbuhkan sayap, melayang dari Chu Selatan ke Chu Utara tanpa urutan tertentu, dan kemudian menyebar dari Chu Utara ke seluruh Chu Besar. Sungguh binatang buas. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, kamu tidak akan mati. Suara desahan, seruan, dan guncangan membentuk gelombang-gelombang, dan itu benar-benar gelombang demi gelombang, menyapu seluruh Great Chu. Feng Yun No. 2 vs. Feng Yun No. 1. Tidak ada alasan untuk tidak pergi ke pertempuran dunia. Segera, seseorang berangkat, dan Chu Utara yang damai juga mendidih, dan formasi teleportasi mekar satu demi satu. Paman Dugu. Di sebuah lembah, Biyu menatap Du Guao dengan penuh harap. Pergi dan lihatlah. Mengetahui bahwa dia tidak dapat menghentikan Biyou, Du Guao segera bangkit, dan menghilang ke lembah bersama Biyou. Tampaknya dia akan mengungkapkan identitasnya. Di hutan, Taois Tai dengan ringan mengelus janggutnya dan melihat ke arah Nanchu. Begitu banyak omong kosong, ayo pergi. Di samping, Wu Sanpao langsung mengorbankan pedang terbang, dan kemudian Taois Tai mengikuti seperti pelangi, kali ini akan lebih hidup daripada waktu lainnya. Apakah dia masih hidup? Setelah mendengar berita dari keluarga Hao Tian di Changyuan, Beizeng, Hao Tian Si Yue yang kesepian berdiri tiba-tiba, dan dengan sedih dia sekali lagi bersinar dengan semangat lama. Ayah. Hao Tian Si Yue buru-buru menatap Hao Tian Xuanzhen, matanya yang indah penuh harapan. Aku akan pergi bersamamu. Hao Tian Xuanzhen tersenyum lembut. Bagaimana mungkin dia tidak melihat pikiran putrinya yang berharga? Sebagai seorang senior, dia mengagumi kekuatan dan temperamen Ye Chen. Sebagai seorang ayah, jika dia dapat menemukan menantu seperti itu hukum juga merupakan hal yang baik. Jangan hentikan aku ingin meminta bantuannya. Di atas kehampaan, keempat pelangi dewa terbang melintasi langit, hanya menyisakan suara teriakan. Keempat orang ini, jika Anda melihat lebih dekat, bukankah mereka tuan muda dari kota Jianjian, Chen Rongyun, orang suci dari istana Qixi, Sun Woyan, tuan muda dari keluarga Beihai, Li Zhang, dan tuan muda dari Xuantian keluarga, Wei Yuanzuo. Luoxi. Almarhum sudah meninggal, aku ingin bersantai. Dan Yi dengan ringan mengelus kepala kecil Luoxi di Dan Mansion di Dancheng, ayo pergi. Kakek akan mengajakmu bersantai. Aku tidak akan pergi. Luoxi masih terbaring di pagar, wajah kecilnya yang diukir dengan gelang giok halus penuh dengan kelesuan, dan ketika dia berbicara tentang almarhum, masih ada air mata yang mengalir di matanya yang besar, dan dalam penglihatannya yang kabur, dia muncul seorang pria muda yang mengenakan topeng hantu, namanya Ye Chen. Kakak senior akan pergi denganmu, ayo pergi. Xuanfei melangkah maju, menyeret Luoxi pergi, bukan untuk menonton kegembiraan,
Tetapi terutama untuk membawa Luo Xi keluar untuk mencari udara segar, gadis kecil ini tidak ada sejak Ye Chen meninggal. Jika Anda keluar, akan aneh jika Anda tidak tertahan. Mengapa? Di belakangnya, Dan Chen dan Dan Yi mendesah pelan satu demi satu, dan mengikuti. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Hampir setiap kota kuno di Dacu mendengar suara mendengung, yang merupakan suara dari rangkaian teleportasi yang berputar. Tidak mungkin, ada terlalu banyak orang, tetapi setiap orang yang mendapat berita ingin melihat orang paling populer yang dikabarkan akhir-akhir ini, dan melihat dewa macam apa pemuda itu. Ini adalah Chang Yuan berwarna darah, yang disebut Chaotic Ancient Chang Yuan oleh Grid Chu. Chang Yuan ini memiliki sejarah yang hebat. Di masa lalu, pasukan sekutu Chu besar yang dipimpin oleh Kaisar Chen bertempur dalam pertempuran yang menentukan dengan pasukan darah. Pertempuran itu mengejutkan dan tragis. Diwarnai merah, ledakan, ledakan, gemuruh. Pada saat ini, dataran biru kuno yang kacau dipenuhi semburan gemuruh. Melihat dari kejauhan, langit dan bumi penuh dengan sosok manusia, hitam dan pekat, menutupi langit dan menutupi bumi, seperti kerumunan, mungkin auranya terlalu kuat bersama, sehingga kehampaan tertekan dan bergemuruh. Terlebih lagi, dengan berlalunya waktu, orang-orang dari segala arah bergabung setiap detik, dan hampir setiap faksi di Dacu mengirim orang untuk datang. Pada saat ini, semua mata terfokus pada kehampaan pusat dari Chaos Ancient Chang Yuan. Di sana, duduk bersila, adalah seseorang yang sedang menyeka pisau yang patah dengan kepalanya terkubur di sana. Dia mengenakan topeng hantu dan memiliki karakter kebencian terukir di dahinya. Karakter kebencian mengalir darah saat ini, dan orang-orang yang melihatnya terkejut. Saya telah hidup selama ratusan tahun, dan saya belum pernah melihat seorang junior seperti ini. Melihat Ye Chen, banyak biksu senior menghela nafas. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, kamu tidak bisa membunuhnya, dasar binatang buas. Hanya beberapa bulan yang lalu, orang ini hanya peringkat 99 di daftar Feng Yun. Sudah berapa lama sejak dia pergi dari 99 ke tempat kedua, dan para murid yang mati di tangannya dapat membentuk Big Liga. Saya dapat melihat bahwa jika produk ini tidak utuh, itu akan menghancurkan bumi. Banyak orang menghela nafas dan mendecakkan lidah mereka, yang menimbulkan resonansi. Bukankah Ye Chen baru saja membunuhnya dari Chu Utara ke Chu Selatan? Manakah dari hal-hal yang dia lakukan yang tidak menghancurkan bumi, dewa pembunuh Feng Yun hanya untuk bersenang-senang? Tapi anak ini sangat berani. Seseorang berseru, berani menantangnya seperti ini, San Zong tidak akan membiarkannya pergi. Keberanian, keberanian, apakah kamu mengerti? Ya Tuhan, menurutmu siapa yang akan menang di antara mereka berdua? Di aula utama Tianxuanmen, melihat sosok gelap di tirai air, Fu Ya tersenyum dan menatap Dong Huang Taixin yang ada di sampingnya. Lalu siapa yang tahu? Dong Huang Taixin bertanya dengan santai sambil menata rambutnya di depan cermin kecil, tapi anak itu benar-benar menipuku. Nyonya tuaku telah hidup selama hampir 1000 tahun. Ini adalah pertama kalinya aku bertaruh kalah, jika bukan karena ini, Xuan Chen masih berkeliaran di sekitar gerbang Tianxuan sekarang.